Halo guys. Nah, sekali ini kita berdua mau menjawab pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan tapi nggak terlalu banyak dari Instagram dan Instagram gue dan Instagram dia. Tapi gue nggak mempertanyakan. Cuman mereka kadang-kadang itu mempertanyakan di mana lo kerja gitu. Terus bagaimana cara nge-apply-nya gitu. Ya, jadi karena adik kelas kita, teman-teman kita juga banyak yang nanya dan Benar kepo, banget. gimana sih caranya, susah apa enggak harus pakai Itu banyak agen banget ya. atau mandiri. Jadi di sini tuh ya ada Iya. dua cara ya. Iya. Ada cara agen dan ada cara mandiri. Nah, kalau Betul. kita berdua itu dengan cara Kita pakai cara mandiri, kita Mandiri. nggak agen. kita jadi dari website langsung dan nanti kalian bakal coba ini semua. Oke? Nah, pertanyaan Pertanyaan pertama adalah, Kak, cara lamar kerja di sana itu pakai agen atau mandiri? nah, seperti yang kita udah omongin, Udah kita jawab ya. kalau kita berdua mandiri. itu pakai mandiri Iya. jadi dari website-nya langsung Sign langsung. yang disediakan oleh company. Nah, kita ini bekerja di itu Salah satu hotel iya, bintang 5 ya. salah satu hotel bintang 5 yang Orang-orang udah pasti tahu kalau udah kita sebutin iya, ya. pokoknya macan lambangnya ya. Iya. Singa, Oh, jangan singa. tolong guys. Dia Ya, salah. singa. Saya udah lama kerja di situ. Ya, lambangnya itu singa. Dan Iya. saya sangat senang sekali bekerja di sini. Oke. Iya. So, Jadi ya, jadi ya kita mencoba menginformasikan cara melamar kerja melalui mandiri karena berdasarkan pengalaman kita berdua sendiri. Nah, kalau pengalaman lu gimana deh? Pertama, pengalaman aku pertama itu dari trainingnya itu di salah satu hotel di Jakarta, Iya. satu brand juga. Setelah itu move, pindah kuliah, terus training lagi di Malaysia. Sampai akhirnya coba-coba karena dari satu brand itu lebih gampang juga untuk masuk. Tapi jangan salah, kalian juga yang beda brand bisa masuk, ada kesempatan Iya, untuk masuk benar gitu. Nah, habis itu sama mereka karena ternyata kan punya latar belakang di hotel yang sama dengan kita brandnya. Menurut kamu bagaimana di brand ini gitu? Dan saya ya jawab seperti biasa aja. Setelah itu ya kesini. Seperti itu setelah ngisi apply online ya. Iya. Dan jadi gue juga dari brand yang sama, Singa juga di Jakarta. Waktu internship di Jakarta di brand Singa ini, dan sekolah abis itu tamat sekolah gue langsung apply langsung ke Singa ini, Singa website-nya. Jadi kita kasih tahu aja ya nama website-nya, namanya Iya. Marriott Career. Marriott Career, kalian bisa searching di situ, kalian mau di mana aja ya. Easy banget, ini nggak ngambil waktu banyak, mungkin 30 menit itu udah cukup ya. Iya. Kalian bisa ngelamar sampai ratusan Hotel. yang ada di dunia. Tapi saya infokan ini adalah berdasarkan pengalaman kami yang kita apply di Dubai dan Abu Dhabi. Iya. Jadi kalian itu bisa buka Marriott Career, terus cari posisi yang kalian mau dan pekerjaan yang kalian mau kayak gimana. Terus abis itu Kalau aku kan karena aku pastry, jadi aku searching di situ chef pastry. Setelah itu nanti dia keluar. Kalau kalian lebih spesifik biasanya pastry komi sekian. Habis itu nanti negara mana yang kalian mau tuju. Habis itu tinggal diisi aja guys. tinggal diisi pokoknya kolomnya, terus Iya. di pojok kanan itu ada bacaan pokoknya negara yang kalian pengen tuju, dan di sini tuh di UI ini mudah pokoknya untuk mendapatkan itu, untuk mengakses itu semua karena mereka sudah menyebarkannya di website itu sendiri. Iya. Nah, kalau Wildan sendiri gimana? Dulu sama juga. Ya, cara pelamarannya kerja juga sama gitu. Kita ngelamar di website, terus abis itu masukin CV kalian di sana, terus ada beberapa pertanyaan kan? Iya, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi, dan mungkin ya lumayan banyak, cuman nggak begitu susah kok. Pertanyaan pakai bahasa Inggris gitu, memang basicnya pakai bahasa Inggris. Dan saya itu waktu ngelamar itu saya pakai di room attendant. Kita kirim CV kita, terus Iya. sertifikat Sertifikat yang kalian bener banget, sertifikat yang kalian punya semua itu yang itu related penting dengan banget. job kalian. Iya, tapi jangan dari TK, SD, Iya, SMP. no way, itu cuma di Iya, misalkan SMK, kuliah gitu doang. Iya. Jadi yang paling dekat related kayak 2-3 tahun sebelum kalian ngelamar ini lebih bagus ya guys. Bener banget. Makanya selalu dibilang aktiflah
selama masih di sekolah. Benar. Jadi Itu bukan cuma terpakai akademik, tapi kalian juga harus aktif ya di komunitas ataupun di perlombaan. Ya itu Ya, sangat betul. amat membantu karena itu bikin CV kalian lebih bagus. Terus kita lanjut ke pertanyaan kedua aja ya. Lanjut ya. Bisa nggak lulus SMK atau kuliah yang baru lulus ini bisa kerja langsung di daerah UAE atau Abu Dhabi atau Dubai? Itu baik. Gimana? Gimana? Coba Wildan. Ya. Coba dijelaskan Wildan. Dijelaskan ya. Wildan ini paling cepat, masalahnya dia duluan daripada saya. Ya, pokoknya saya kasih tahu lulus SMK itu kalian nggak ada batasan apapun, nggak ada batasan kriteria mungkin, tapi memang minimal Umur ya? umur dan minimal pendidikan itu SMK ya. Iya. Dan minimal umur itu saat itu 19 tahun. Iya. Dan saya lulus SMK itu kayak 19 tahun kayaknya, 19 tahun benar, terus saya langsung apply sendiri sebagai room attendant. Dan saya ketika 6 bulan kalian itu bisa cross training. Jadi di cross training ini saya ngelakuin cross training selama 6 bulan, habis itu saya pindah ke front office. Nah pokoknya lulusan SMK itu nggak ada batasannya, kalian tetap bisa apply, nggak memungkinkan kalian saya tuh lulus SMK terus saya nggak bisa kerja di sana terus, karena kan lulusan SMK juga susah ya kerja di Indonesia kan, Iya. karena Aku minimal juga itu ya SMK kan, minimal ya emang harus kuliah atau kuliah, punya orang yang dikenal di dalam bener banget relasi ya. relasi. Makanya kita menjaring relasi mulai dari sini karena pasti orang-orang sini akan balik lagi ke Indonesia, Iya benar. terus akan Pokoknya telepon keep kita lagi. relation. Iya. Kalian itu di sini itu langsung jadi staff ya. Ini yang pertanyaan paling penting. Di sana itu langsung jadi staff atau enggak gitu kan? Di sini itu langsung semua jadi staff ya deh. Iya. Kalau di Indonesia kita harus pakai daily worker, terus habis itu sampai berlama-lama gitu kayak 22 tahun baru naik jadi staff tetap. Kalau di sini kalian itu langsung jadi staff tetap. Iya. Kayak kalau di Indonesia kan untung-untungan untuk jadi staff secara langsung atau daily worker gitu. Nah kalau di sini kita itu ada namanya masa probation 6 bulan. Setelah 6 bulan itu selesai, di kontrak itu memang ada tulisan 2 tahun, tapi ditegaskan lagi kalau di kontrak itu sekarang bisa diperpanjang lebih dari 2 tahun. Jadi terserah kita mau keluar kapan, itu nggak Tapi begitu minimalnya 2 terikat. tahun. Ya minimalnya 2 tahun, dan itu juga lebih bagus untuk CV kalian. Ya, jadi kalian jadi bagus banget. Apalagi kalian Jangan di bawah 1 tahun ya guys. bener, apalagi kalian dapat brand yang bagus gitu kan. Ya. Terus kalau dari sisi kuliah gimana? Kalau aku baru lulus kuliah waktu itu, aku lagi sidang. Dan ini ya guys, tips juga buat kalian yang masih lagi kuliah semester akhir, Benar. yang mau langsung kerja. Jadi kalian itu selama ngurusin tugas akhir atau skripsi, kalian itu benar-benar kirim sebanyak-banyaknya. Karena dulu itu aku bisa ngirim sampai 150 hotel lebih. Wow, beneran 150? Gila ya. Iya bener, sama gue juga gitu. Gue ya fun fact-nya gue ngirim itu kayak 100 lamaran gitu Iya. dan itu paling banyak kita emang di UAE, Dubai dan Abu Iya. Dhabi. Itu benar-benar lebih dari 100 kayaknya. Dan Ini aku juga catat. 150 kan ya. Kamu catat nggak? Enggak, kalau gue nggak gue catat, cuman Oh, aku catat. emang benar lebih dari itu ya. Memang Iya. harus lebih sih sebenarnya biar kalian itu nggak cuman Tepat, patokan dengan iya. iya dengan beberapa hotel, tapi itu benar. Dan Jadi- yang panggil juga berapa kan? Iya, ada sekitar 5-6 hotel. 5-6 hotel dipanggil jadinya itu. Itu yang interview dari 150, yang interview itu Nah. 5-6 hotel, Ah, 5-6 itu. Benar. Terus yang sampai ngirim over letter itu cuman 3 hotel. sama banget. Jadi guys, kalau kalian mau cepet kerja Iya. setelah lulus, aku nggak mau main-main dulu, mau Benar. langsung kerja aja. Itu caranya adalah selagi kalian nyusun skripsi, kalian juga kirim CV. Dan kalau aku ya, aku catet. Habis itu kalau nanti mereka ngirim balik email ternyata ditolak, aku coret. Jadi Oh, aku tahu Jadi yang mana benar-benar- gitu. Oke. Nah itu tuh kalau aku seperti itu. Kalau gue bener-bener langsung blak, dan itu akhirnya kan selalu kita habis ngeplay itu ada Iya, feedback ada dari feedback. hotel sendiri ya. Iya. Kayak kalian tidak keterima, terus Iya. habis itu terima kasih sudah Tidak masuk kualifikasi Iya. seperti itu. kayak gitu deh. Jadi- Saya juga 3 hotel keterima di 3 atau 4 saya lupa. Pokoknya yang saya ingat itu ada 3 hotel yang Iya, sudah di Abu mengirimkan, ya di Abu Dhabi yang sudah mengirimkan offer letter. Dan harus tanda tangan di situ baru kalau kalian ngerasa oh aku pengen hotel ini, kalian bisa compare guys. Jadinya kalau misalnya
kalau kalian ngirimnya sedikit-sedikit, ya kalian juga akan lebih lama lagi untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Kalau menurut aku ya, karena aku memang kirim langsung. Jadi waktu itu selesai sidang, di situ 3 hotel ini 3 hari berturut-turut dengan waktu yang berbeda-beda itu nelpon untuk interview. Dan setelah sidang selesai, yudisium selesai, dinyatakan lulus, dikirimlah itu offer letter oleh 3 hotel ini. Itu setelah itu ya aku pilih di antara 3 hotel ini dan kesinilah bertemu dengan Lula. Nah, Gitu. dan kalian harus bayangkan kan dari 150 data yang dilamar dan itu yang keterima itu 3 yang mengirimkan, mungkin yang Interview ada yang interview itu ada 6 dan yang ngirimin kontraknya itu 3. Jadi kalian nggak pasti kalau udah interview itu udah keterima, tapi tetap aja berjuang Kak. Kalau walaupun udah interview, saya pun waktu itu udah interview dan saya malah lebih semangat lagi untuk melamar kerja lagi. Iya. Jadi kayak banyakin lamar, kita nggak tahu beberapa hotel yang bakal terima kita. Jadi setelah interview baru kalian bisa memutuskan ketika sudah ada offer letter itu sendiri kan. Iya. Kalau udah ada offer letter berarti kalian itu udah positif Udah untuk positif dan itu udah aman. Insya Allahnya aman. Insya Allah kalau bisa di Di-approve juga. approve sama kedutaan besar seperti itu. Jadi sebenarnya itu setelah offer letter tahap terakhir adalah visa keluar atau enggak. Iya, kayak Itu aja. Setelah itu pertanyaan berikutnya guys, kualifikasi apa aja buat kerja di sana? Nah, coba. kualifikasi apa aja buat kerja di sini. Kualifikasinya itu minimal banget udah dijelasin, umur 19 tahun dan usia pendidikan itu minimal itu SMK atau SMA yang mempunyai pengalaman di bidang perhotelan, karena kita lagi membicarakan bidang perhotelan, hospitality. Jadi kalian harus melamar sesuai namanya apa, sesuai bidang ya, bidang kalian sendiri gitu. Terus harus bisa bahasa Inggris. iya, itu Yang minimal, pasti. minimal banget kalian harus bisa bahasa Inggris, walaupun bisa gini pertama-tama saya juga Agak kurang ya, agak kurang gitu ya, agak kurang saya akuin Karena nggak bahasa Inggris kebiasaan. kita agak kurang ya gitu, Iya. nggak biasa lah ngomong bahasa Inggris, dan di sini kan juga bahasa Inggrisnya aksennya berbeda-beda, tapi kalian mencoba untuk menyesuaikannya itu. Iya. Nah pokoknya kita bertemu di sini itu dari beberapa yang saya tahu di hotel ini ada 68 negara dari seluruh Ya. dunia yang bekerja. Jadi kalian harus jadi itu adalah basicnya untuk bisa berbahasa Inggris agar bisa berkomunikasi dengan negara lain. Iya. Itulah. Coba kayak bahasa Inggris dasar dulu sih Iya, ya, nggak harus yang kayak wah. gitu yang udah benar-benar fluent, terus aksennya udah bagus, nggak. Yang penting kalian ngerti pertama nih ya, yang penting kalian ngerti, terus bisa menjawab apa yang mereka pertanyakan Iya. gitu. Kalau mereka nanya jangan jawabnya yes no Iya, yes no itu tapi ada Tapi panjangnya ada, lagi iya. ya penjelasannya. masih ngerti gitu lah ya. Jadi kelihatan tuh kalian aktif gitu loh. Iya benar. Habis itu apa lagi ya? Terus itu nggak harus cakep atau enggak, tinggi besarnya, pendek besarnya itu enggak. Enggak juga sih. Pokoknya minimalnya itu 19 tahun, SMK untuk pendidikan dan bahasa Inggris. Itu sih 3 hal penting yang penting sih. Iya, yang penting kalian bisa berbahasa Inggris dan berkomunikasi. Iya, komunikasi, karena kita nggak cuma kerja sama orang Indonesia aja. Kita juga harus berpikiran terbuka ya. Kalau kalian kerja ke luar negeri harus berpikiran terbuka dan sudah menyiapkan mental yang cukup ya. Karena kita bekerja bukan dengan orang Indonesia aja, kembali lagi. Kalian akan mengenal banyak orang dari negara lain, banyak orang, dan pokoknya mindset kalian itu lebih terbuka, lebih berpikiran luas gitu kan. Iya. Terus ini bisa langsung sih dilanjut sama pertanyaan berikutnya, apa sih bedanya kerja di Indo sama di luar negeri? Ini balik lagi kan kita kerja dengan banyak orang dari luar negara, bukan Indo. Jadi kita harus menyesuaikan mereka, dari watak mereka seperti apa. Kita harus menyesuaikan. Ada suatu negara misalkan yang berbahasa dengan nada tinggi, tapi dia itu tidak bermaksud marah gitu. Itu memang kita harus tahu dari diri kita bahwa orang ini kalau berbicara dengan nada tinggi, tapi itu dia nggak marah. Itu normal Itu bagi dia mereka tuh normal. Jadi
jangan kalian pikir kok mereka marah terus ya, itu baru pertama-tama gitu mereka marah gitu, tapi benar ini bukan Iya benar-benar. apa namanya, dia itu nggak marah sebenarnya, dia memang lagi berbicara seperti itu. Iya, karena aku juga kalau di pastry sendiri, aku tuh ada berapa negara ya, ada orang Meksiko, ada orang Russian, ada orang mana ini, kalau kitchen ada orang Italia yang kita touch dengan dia, terus ada orang Kazakhstan, ada orang Filipina, Ada orang India, ada orang Sri Sri Lanka. Lanka, jadi kayak sebenarnya Bermacam-macam. itu seru aja ya, Seru bisa banget kenal. dia bisa kenal dari satu sama Iya, lain kepribadian mereka tuh juga ya untuk sebenarnya untuk mengimprove pengalaman kita dengan mereka, cara bekerja mereka, Iya. jadi kita tahu cara bekerjanya mereka gitu. Dari sebenarnya ya, kalau dilihat-lihat dari yang kerja di Indo, karena aku dulu pernah di Malai juga, Indo sama Malai sama-sama lah ya Iya. untuk sifat orang-orangnya, kita itu sama-sama orang nggak enakan, ya kan. Kalau di sini mereka itu nggak mikirin kamu bakalan suka atau enggak gitu, mereka itu nggak tebang pilih, kalau mereka nggak suka ya mereka bakalan bilang nggak suka. Kalau kita masih mikirin, aduh aku kalau ngomong ini jelek dia bakalan marah nggak ya, kita itu masih mikir kayak gitu ya. Tapi kalau orang dengan orang yang berbeda negara itu kalian nggak bisa kayak gitu, makanya itu nge-build kalian untuk lebih strong juga sebenarnya kalau kerja di luar ya. Iya benar. Lebih mandiri, lebih strong. Lebih mandiri, strong, dan kalian tuh jadi tahu caranya Solve problemsnya lebih dipergunakan. Terus kalian juga problem solvingnya. punya banyak channel ya dari Iya. luar. Benar. Mungkin mereka pergi Pokoknya relasi kemana. kalian itu jadi lebih luas. Iya, itu yang sebenarnya sih ya. Kalau kerja di Indo atau di luar negeri itu sama-sama. Asal kalian suka dengan kerjaannya, itu bakalan lancar-lancar aja. Dan yang kalian harus note itu kayak kerja itu semuanya itu memang berat. Iya. Dan bagaimana cara menghadapinya dan bagaimana kalian cara menjalankannya itu. Jadi nggak usah bilang kerja kalian capek lah, di sini capek, di sana capek, dan bilang kayak gitu. Iya. Jalanin aja, tekunin, dan kalian bakal rasain itu nanti di akhirnya gitu kan. Iya. Karena semuanya capek sih. Semuanya kerja itu Semua memang kerja itu capek. capek. Karena kalau kita pribadi, kita masih istilahnya kita masih under atasan kan. Jadi Iya. kita memang harus ngikutin dia, dan memang pekerjaan kita jadi under pressure. Tapi justru kalau nanti kita udah lebih besar lagi, kita bisa melihat ke belakang, kita udah pernah ngelakuin hal itu gitu. Iya. Jadi itu lebih gampang Jadi untuk kalian kita. tahu kalian itu pernah di poin itu, jadi nggak usah Iya. mikir capek lah apalah itu dijalanin aja. Semua kerjaan itu capek Iya. tapi nanti bakal ada hasilnya. Tapi sendiri. seru kok. Seru banget di sini, Iya. apalagi di sini kalian jadi mengerti dunia luar itu kayak gimana. Yang cuman kalian tahu, misalkan kalian tinggal di Jakarta, tahunya cuma lingkup Jakarta Selatan sama Jakarta Utara ya. Ya, apa Grand Indonesia, Indonesia doang semuanya ya, lingkup doang. sana. Sekarang kita lingkupnya itu lebih luas, jadi Iya. kayak pikiran kita lebih luas, kita punya teman yang berbagai macam negara, terus kita Berbagai main- macam religion, Iya, gimana religion. kalian di sini kayak di gitu. negara UAE, Ah, orang-orangnya sangat amat terbuka dengan orang yang berbeda-beda gitu. Kalian bakal ngeliat itu kayak unexpected. iya, Asik. gitu, ya. Asik. Itu pokoknya kerja di luar negeri dan di Indonesia itu intinya sama, tapi di luar negeri itu kebanyakan mindset kalian, membentuk mindset kalian, self confidence, terus habis itu Membentuk cara kerja juga. cara kerja kalian jadi lebih telaten, dan menurut saya itu jadi lebih unggul ya. Iya. Tapi tidak berarti di Indonesia itu tidak unggul, bahkan mungkin ada beberapa part yang di Indonesia itu kita lihat itu lebih unggul dibandingkan kerja di sini gitu. Jadi pokoknya seperti itu, ada plus minusnya. Iya, karena kalau aku pribadi kalau pengen balik lagi ke Indonesia juga pengen gitu. Tapi ya kembali lagi, kalau di Indonesia untuk orang yang fresh graduate itu memang untung-untungan untuk langsung dapet sebagai staff. Tetap ya. Itu yang kalau aku sih, aku berpikirnya nggak apa-apa, aku pergi jauh dulu, jadi staff dulu, cari pengalaman dulu. Benar banget, cari pengalaman sebanyak-banyaknya sekali lagi muda. Iya, terus harus mandiri dulu, ntar balik ke Indonesia sudah bisa jadi staff gitu. Sekarang kalau kita mulainya sama di Indonesia, kita sebagai daily worker, setelah itu di sini
sebagai staff mulainya sama, tapi pasti nanti akhirannya juga berbeda kan. Iya. Jadi lebih baik ya kalian bisa nimbang, kalau kalian mau deket dengan orang tua, keluarga, ya silahkan, itu pilihan ya, itu choose. Kita nggak bisa bilang oh di luar itu lebih bagus, enggak, karena ada plus minusnya. Kalau di luar ya itu kalian jauh dari keluarga, susah mau balik, mau telepon juga agak ribet ya di sini. Pokoknya seperti itu, tapi kembali lagi ke dirinya sendiri sih. Pokoknya kalian jadi lebih dewasa intinya untuk bekerja di luar seperti itu. Dan pertanyaan terakhir, benefit apa aja sih Kak yang didapat? Ini juga banyak yang nanya. Ini banyak banget yang dinanya di karena pasti mikir kayak aduh keluar negeri mahal biayanya, ini mahal banget biayanya, hidup biayanya mahal, gue bisa hidup apa enggak nih ya di Dubai, terus abis itu apa namanya belanja mahal gitu iya, kan. Aduh. Oke, kita buka di sini ya, guys. Kita bukaan di sini ya. Ini benefit apa aja sih yang kita dapat di sini? Kita kupas tuntas. Ayo, benefit apa aja yang kita dapat di sini? Sebenarnya di sini tuh enak ya, dari kita berangkat. Ya. Memang kita harus mengeluarkan biaya visa, harus mengeluarkan biaya tes kesehatan. Itu sebagai dasar ya. Dasar banget. Memang mungkin kita harus punya itu kalau untuk melamar ke seluruh dunia itu kayak license, kayak kita itu memang sehat dan kita itu legal, bukan ilegal, dan layak untuk bekerja. Iya, kayak gitu. Terus itu si biaya yang kita keluarin. Tapi untuk pesawat semua di cover sama mereka. Di cover dari hotel sendiri. Dari untuk kita berangkat ya. 90% lah ya hotel di sini. Iya, 90%, mungkin hampir semua. 90%-an hotel itu di cover di negara ini. Untuk perjalanan ke sananya kan? Iya, ke negara ini dan balik lagi nanti setelah 2 tahun. Jadi kita pulang pergi ke sini pas berangkat, setelah 2 tahun dapat satu lagi tiket ya. Terus kalian bisa balik lagi ke sini dibayar. Kalau masih mau kerja di aksesnya itu dibayarkan. Iya, terus apa lagi ya? Itu ya, dari pesawat pun kita udah nggak bayar gitu. Ini benar-benar mudah banget. Kalau kita beli sendiri tiket pesawat lumayan kan, sampai kalau di sini jutaan gitu ya untuk ke sini. Puluhan ya, puluhan juta hampir 10. Pokoknya 9 sekian lah ya. Pokoknya hampir puluhan juta. Jadi itu mereka udah cover itu semua ya. Terus kedua, lebih enaknya lagi kita akomodasi itu sudah di-provide di sini ya. Dengan beberapa fasilitas yang lumayan untuk pekerja gini gitu kan. Kayak kalau kalian itu capek, kalian bisa refreshing di sebuah, jadi ada sebuah level yang lantai yang memang di-provide untuk recreation kita ya. Kita sendiri. Kayak ada buku, habis itu billiard room, terus ada pingpong, terus ada darts, terus ada pokoknya ada wifi gratis buat film. Iya. Terus, beberapa malah ada kolam renang juga. Itu tergantung sih. Tergantung dari hotelnya sendiri. Dan kita di sini itu tinggalnya di apartemen. Jadi di flat satu flat itu ada 3 kamar apartemen. Terus 2 kamar mandi. Seperti itu lah. Satu dapur. Pasti ada dapur. Selalu ada dapur, dan kalian gak usah mikirin nyuci, karena nyuci di sini udah ada mesin cuci sendiri dan bisa kering sendiri. Jadi kalian tinggal angkat, lipat itu udah efisien banget deh pokoknya. Nggak ribet ya. Iya, nggak. Terus nggak bayar laundry lagi kan? Kita nggak ngeluarin uang apa-apa. Sebenarnya sih kalau kalian nggak mau masak terus mau datang ke hotel untuk cuman makan itu mereka provide. Mereka sih provide, tapi ya dari pagi, siang, sore itu 3-3. Kalau kalian nggak mau keluar uang setiap hari, kalian bisa datang dari pagi, itu kalau siang, kalian sore. Mau nge-save banget ya. Tapi mereka pun nggak ngebatasin ya untuk kalian udah datang ini di pagi hari, siang, sore, mau sampai 4 kali, 3 kali enggak. Itu terserah sama mereka. Itu terserah kalian, tapi ya nggak dibawa pulang. Jadi memang makan di hotel. Dan transportasi ya. Ya, di antar jemput dengan bus. Hotel. Setiap 1 jam sekali. Setiap 1 jam sekali. Kan kalau di Indo kita kan ini ya harus ngekos tuh bayar mahal gitu kan. Naik Terus naik bus atau naik kereta atau bawa kendaraan sendiri. Itu kan kayak mereka udah nggak cover. Ada mungkin beberapa hotel yang meng-cover itu. Dan alhamdulillah kita di sini tuh di cover juga dari hotel ke akomodasi, dari akomodasi ke hotel. Terus ada dari akomodasi untuk kita rekreasi. Nah, bener banget, itu yang paling penting. Pantai, misalnya mereka hari Senin itu ya. Mereka tuh kayak memikirkan untuk kita biar nggak nggak terlalu stres gitu.
kita disediain bus untuk ke pantai, untuk Iya, ke ke mall. mall. Dan Terus, sini kan mall ada banyak ya, ada iya. Marina Mall, Dharma Mall, Ada beberapa ada mall. Mall, Terus ada juga tempat untuk rekreasi kayak museum, kayak Yas Yas Island. Kalau kalian tahu Ferrari World yang terkenal itu, di Abu Dhabi. kita juga ada Ada untuk situ. dari bus dari sini ke sana gitu di hari-hari tertentu ya. Iya, di hari-hari tertentu, jadi Jadi kayak hari tiap bisa hari. Senin Selasa kayak kesini, Rabu kesini, jam segini, Iya, kayak gitu. kayak gitu. Jadi ya sebenarnya sih Udah Udah kompleks di-cover sih sebenarnya, semua, di cover komplit. semua. Jadi kayak kalian itu dapat gaji itu udah murni, jadi udah kayak nggak nggak mungkin ngeluarin kalian apa-apa lagi keluar sebenarnya. ongkos untuk mobil, misalkan untuk bensin kayak gitu kan, terus harus untuk nongkrong gitu. Iya. Kayak nongkrong ya itu kalian lah itu sendiri. Tapi kalau misalkan cantik. kayak akomodasi, transportasi dan makan itu kalian udah di provide sini. Jadi kalian bisa mikir betapa gaji kalian itu masuk kantong sendiri dan kalian bisa nikmati itu Iya. sendiri. Jadi nggak kepotong-potong dengan hasil foto yang lain ya. Ya, jadi itu tergantung sih ya, Iya. masing-masing orang. Kalau kalian Tergantung tipikal lifestyle. orangnya suka shopping ya itu beda lagi sama orang yang suka nge-save gitu. Tapi untuk semuanya ya emang sudah di cover dari sini. Kayak apa lagi ya, bisa terus tergantung juga sama hotel ya. Ada beberapa hotel yang ngasih benefit kalau misalnya kalian nginep di hotel satu brand, Iya benar. kalian bakal dapet potongan. Potongan harga kayak Iya. 40% untuk kita misalkan nginep di sesama brand yang kita Iya. kerja dengan di suatu tempat gitu. Kayak gitu. ada. Kalau kita mau Jadi ada pakai benefit itu, benefit Iya. staff sendiri ya, staff benefitnya. staff benefit. Oh, terus asuransi. Ah, ya penting Guys, banget itu. penting. Asuransi di Biar sini kalau kalian sakit nggak Iya. harus ngeluarin uang, karena emang mahal banget kalau kalian nggak punya asuransi ya di sini. bener banget. Itu mahal banget tuh. Kalian itu cuman kayak panas demam pun, dulu panas demam pun itu udah keluar kayak 110 dirham itu baru Around untuk 500 ya. iya 400 kayak 400 ribuan ya. Iya. 400 ribuan itu cuma untuk tes. Itu Belum bayangkan, obat. belum obat. Jadi kalau kalian itu masih teman waktu itu yang belum mempunyai asuransi, nah, sudah dia punya asuransi kayak bayar kadang-kadang cuma obatnya doang. Iya, gitu. dan itu udah potongan juga ya obat-obatnya. Obatnya juga udah potong. Kayak udah murah banget. Jadi kita asuransi juga udah ditanggung di sini. Pertama itu apa benefitnya? Akomodasi, Transportasi, meal staff kayak staff. kalian dari pagi siang sore malam. Terus habis itu sama Asuransi jiwa ya. Terus kalian juga tes kesehatan segala macam sudah semua di sini. Jadi Waktu kalian datang ya bikin ID ya. bikin ide kalian juga ini ya, kalian juga ada tes walaupun kalian udah tes di Indo Indonesia untuk kesehatan di Sini sini akan dites ada lagi. Jadi kayak mereka itu sudah double check gitu lah ya. ya, double check seluruh. Jadi emang nggak ada yang bisa ditutup-tutup. Iya. Kayak semuanya memang mereka double check kalau kalian benar-benar sehat, siap untuk kerja, dalam jasmani dan fisik yang Rohani. sehat. Karena seperti itu ya. Iya, gitu. Seperti itu. Jadi Jadi kalian tunggu apa lagi? Kalau misalkan kalian mau kerja di luar negeri, jangan pakai mikir. Kalian yang baru lulus sekolah SMK maupun kuliah, kalian bisa langsung apply ke Marriott Career. Dan habis ada itu, banyak sih ya. Ada banyak sebenarnya. Ada Four Season Carrier, Ya, ada banyak Hyatt banget. Carrier. Kayak tapi yang kita gunakan saat ini Marriott Career. Kita Marriott Carrier, Karena kita bekerja di salah satu hotel yang brand Marriott. Marriott. Oke guys. Oke guys, Apalagi sampai nih? segitu lagi. Kalau kalian nanti ada pertanyaan, mungkin ya ada pertanyaan yang masih janggal untuk ditanyakan, mending ditanyakan Langsung aja. ke komen aja. Iya, karena kita benar-benar bakal langsung kasih infonya dan kita bakal buka videonya lagi. Dan Iya. kalau kalian ada yang kesulitan cara membuat medical check up, karena lumayan agak ribet ya. Iya, cara medical membuat check up medical gampang-gampang ribet lah. gampang ribet. Gitu. Kalau misalkan mandiri itu lumayan agak ribet karena kan kita mandiri dan kita bakal ngasih tahu semuanya. Pokoknya Harus ini sih ya, harus kalau kalian pengen cepet ya kalian lakuin langsung straight gitu Iya, loh. bener. Jangan nunda-nunda. kayak hari ini enggak terus besok lah kerjain gitu kayak Iya. bener-bener waktu saya itu pokoknya kerja ini kayak kayak seminggu itu semua udah kelar Iya, sampai ke visa. sampai Ya, ke visa itu karena udah kelar. Visa itu cuma sehari. Jadi kalau kalian kalau konfirm dari sana 3 hari. Oh iya, maksudnya Kalau kalau misalnya
dari hotel yang di sini udah ngirim ke mereka, kita tinggal datang bawa data-data yang udah legalisir, terus tes kesehatan yang udah legalisir juga, itu besoknya udah bisa diambil visanya, dia kan Iya, udah dicap, kayak tinggal udah wawancara segala macam. Iya, ada wawancara juga, dan pokoknya semuanya sehari bisa jadi, dan seminggu pun kalian itu kalau nggak males kalian bisa kumpulin semua udah selesai itu sampai akhir. Dan berangkat ke sini biasanya setelah visa keluar ya tergantung, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, Ada yang cuma seminggu, ada yang seminggu, ada yang cuma 3 hari. Saya 3 hari. 3 hari. Saya 3 hari. Oke. Tiba-tiba udah kirimin 3 pesawat, oke. Berangkat. Berangkat saya hari Rabu saat itu. Hari Rabu tanggal 10. Iya. Oh my god, langsung cepet banget, tapi kayak seneng aja gitu kan, kayak cepet juga ya, cepet kalau ya, yang tapi lain. nggak nyangka besok udah nggak di sini lagi misalnya kayak gitu. Tapi pokoknya semuanya jalan aja dan bekerja Bakal ada ceritanya. Ya, ada cerita dan seru banget beneran. Seru. Kayak membuat pengalaman kalian itu lebih luas. Iya. Ada pengalamannya. Yes. Pokoknya jangan lupa kalau kalian ada pertanyaan apapun, tanyain aja di kolom komen di bawah. Nanti bakal kita jawab dengan video kalau misalkan agak ribet. Atau DM Instagram ya. Iya, dan Instagram kita. Nanti bakal ditaruh juga di iya, bawah. kita taruh di description box. Pokoknya sampai ketemu di video selanjutnya, dan kalau kalian mau lamar, Good luck guys. ya, good luck, dan benar-benar kalian coba aja lebih dari 100 lamaran. Iya. Oke? Karena kalau kita bisa,